rekrutmen dalam manajemen SDM. Rekrutmen merupakan kegiatan dalam manajemen SDM yang menghubungkan calon karyawan atau pencari kerja dengan perusahaan atau organisasi. Contohnya seperti melakukan postingan lowongan pekerjaan di surat kabar, sosial media, ataupun platform lowongan kerja berbayar. Tujuan dilakukannya rekrutmen adalah untuk menjaring sebanyak-banyaknya calon karyawan dari masyarakat luas tanpa harus memberi batasan jumlah pelamar yang masuk. Halo bro, lu udah dengar kabar nggak? DC ada buka lowongan kerja lo. Belum denger gue. Mana Dan? Lu ada linknya nggak? Bentar, gue kirim deh. Udah gue kirim kan? Wih, ada nih. Wih, ya, thank you Dan. Nih, nanti gue lamar lah. Seleksi karyawan dalam manajemen SDM. Seleksi karyawan adalah serangkaian kegiatan dalam manajemen SDM dalam upaya memutuskan apakah calon karyawan yang telah melamar bekerja diterima atau tidak. Proses tersebut dimulai dengan pengecekan berkas lamaran, kemudian interview, evaluasi medis, sampai dengan diputuskan diterima atau tidak. Tujuan dalam dilakukan kegiatan seleksi karyawan ini adalah untuk membatasi calon karyawan yang melamar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga akan tersisa beberapa kandidat yang dirasa memiliki kualifikasi yang sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai hasil interview dan kemudian melakukan seleksi mengenai kandidat yang cocok di divisi produksi. Ya, sebelumnya saya meminta keterangan dulu mengenai hasil interviewnya. Boleh dari Bapak Patrick, silakan menjelaskan. Baik Pak, berdasarkan yang saya interview ini namanya Joko. Ya, saya cek track record berdasarkan perusahaan sebelumnya, dia memiliki track record yang bagus. Kemudian kredibilitasnya bagus, dia dapat diandalkan. Untuk kinerjanya juga bagus, kemudian cara ngomongnya juga tidak terbeli-beli. Ya, itu saja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Patrick penjelasannya. Kemudian dari Ibu Priscilla, boleh menjelaskan kandidatnya? Baik Pak, dengan kandidat Cantika, itu ada kendala datang terlambat pada saat wawancara berlangsung. Lalu yang kedua, tidak mengetahui informasi perusahaan ini dengan baik. Lalu yang terakhir, berdasarkan perusahaan yang saya cek sebelumnya, track record Cantika ini kurang bagus untuk menempati posisi produksi. Demikian penjelasan dari saya. Oke, baik. Kalau begitu, karena ini hanya 2 orang kandidat, tadi saya sudah mendengar juga sepertinya kalau Ibu Cantika ini kurang cocok ya, berdasarkan track record, sikapnya juga dari keterlambatan dia sepertinya kurang cocok. Jadi kalau begitu kita putuskan saja posisi divisi produksi ini diisi oleh Pak Joko. Bagaimana? Setuju semuanya? Setuju Pak. Setuju Pak. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih teman-teman atas diskusi singkat siang hari ini. Selamat siang semuanya dan terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih. Terdapat 2 metode perekrutan, yaitu yang pertama adalah rekrutmen internal. Rekrutmen internal merupakan proses perekrutan yang dilakukan hanya di dalam perusahaan atau internal. Posisi kosong dapat diberikan kepada karyawan yang dianggap memenuhi persyaratan posisi kosong tersebut. Biasanya metode ini digunakan agar dapat memotivasi karyawan yang sedang bekerja di perusahaan tersebut sehingga dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Selain mengangkat karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut, terdapat juga metode referral di mana proses perekrutan merupakan rujukan dari karyawannya, bisa dari keluarga karyawan, kerabat, sahabat, dan siapapun yang dapat direkomendasikan. Oke, selamat siang Bapak Dani. Jadi kita akan mulai proses interviewnya siang hari ini. Boleh perkenalkan nama Anda terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Daniel Angelo. Saya dapat info lowongan kerja dari paman saya, Pak Heri, yang merupakan direktur perusahaan ini. Oh, jadi Anda anak ponakannya Bapak Heri? Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu langsung saja Anda diterima. Sudah mulai bisa bekerja hari Senin ya, jam 7 pagi. Untuk jam pulangnya ya terserah Anda lah, bebas. Oke, selamat. Terima kasih, selamat siang.
Kemudian ada rekrutmen eksternal, merupakan proses perekrutan yang dilakukan dengan menggunakan media di luar internal perusahaan itu sendiri. Metode ini biasa digunakan apabila tidak ada karyawan internal yang dapat mengisi posisi kosong tersebut. Salah satu metode yang sudah banyak digunakan saat ini adalah online posting job, di mana peran sosial media sangatlah berpengaruh pada perusahaan di zaman modern ini. Selain sosial media seperti Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, beberapa metode lainnya adalah dengan jasa recruitment agencies, lembaga pendidikan, job fair, hingga internship. Baik, selamat siang Bapak Dani. Jadi kita akan mulai interviewnya siang hari ini. Boleh perkenalkan identitas Anda terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Daniel Angelo. Saya sebagai lulusan teknik industri. Saya ingin melamar kerja sebagai quality control. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, dari mana Anda mendapatkan info lowongan kerja ini? Iya, saya dapat info lowongan kerja ini dari Instagram dan dari website langsung perusahaan ini. Oke, baik. Kalau begitu Anda cukup update sekali ya di media sosial kalau begitu. Iya, Pak. Ya, selanjutnya kita akan bahas masalah etika dalam interview. Yang pertama, datang telat. Aduh, tinggal berapa orang lagi sih? Wah, tinggal satu orang nih, namanya Priscilla. Udah jam berapa ini? Janjiannya tadi jam 11, tapi udah jam 12 masih belum datang. Gimana sih? Udah lapar banget lagi, waktunya makan siang. Gimana sih? Aduh, ngantuk lagi. Mohon maaf Ibu sebelumnya saya terlambat. Ini udah jam berapa? Jam 3. Ya Ibu, Kamu kemana aja sih? Tadi kita janjiannya jam 11, kenapa udah jam 3 sih? ya, Ibu saya mohon maaf sebelumnya tadi saya ada. Udah, aku mau pergi udah. Oh iya Ibu, saya mohon maaf sekali lagi ya Ibu. Ini merupakan hal sangat penting dan penilaian bagi seorang AD, apalagi kamu sempat membuat HRD menunggu sampai berjam-jam. Yang kedua, handphone bunyi. Saya lihat kamu tertarik daftar di divisi produksi ya? Iya, Bu. Coba kasih tahu saya kenapa Anda melamar di divisi ini. Halo? Iya, Pak? Oh iya, Pak. Nanti habis ini saya bawa paketnya ke rumah, Pak. Iya, tenang, Pak. Iya, Pak. Ya, maaf, Bu. Itu Bapak saya lagi telepon, Bu. Udah selesai urusan teleponnya. Udah, Bu. Ada kita lanjut. Jadi kenapa Anda melamar di divisi ini? Oh iya, Bu. Saya dari kecil tuh sudah tertarik kepada produksi, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti saya beli sayuran, Bu. Iya, saya nggak lupa, Bu. Telur juga. Ya. Oke, Bu. Bye. Ya, maaf, Itu Bu. teleponnya bisa suruh nanti aja gak? Kita masih lagi interview nih. Ya, maaf, Bu. Udah coba lanjutin tadi apa? Ya, Bu. Saya dari kecil selalu tertarik terhadap produksi, Bu. Dari kecil saya suka main-main. Ya, Dek. Iya, nanti saya beliin es krim, Dek. Ibunya kemana? Sikap ini benar-benar sangat tidak sopan, tidak etis, ganggu pembicaraan. Yang ketiga, gugup. Oke, coba sebutin kelebihan dan kekurangan kamu. Iya, kalau kelebihan aku, saya bisa bekerja sama dalam tim. Namun kalau kekurangannya, saya sedikit ceroboh, Bu, dalam bekerja. Nah, udah gitu aja. Iya, Yaudah kita lanjut ya. Pertanyaan keduanya, kenapa Anda tertarik masuk ke dalam perusahaan ini? saya ingin bekerja karena setelah ini saya ingin merintis karir, Bu, di perusahaan Ibu. Udah nggak ada alasan lain? Tidak, sepertinya. Ayo udah kita lanjut ya. Coba sebutin pengalaman-pengalaman kamu terkait dalam bidang ini. Iya, karena saya baru lulus kuliah, Bu, jadi saya belum ada pengalaman di bidang ini. Saya ingin mencoba hal baru, Bu. Iya.
Oke, itu aja. Iya Bu. Oke. Sikap gugup akan terjadi pada kamu yang tidak siap, yang nantinya berujung pada penolakan. 4. Bertele-tele. Oke, sekarang coba jelasin latar belakang pendidikan kamu selama ini. Oke, untuk latar pendidikan saya Bu, itu dulu saya masuk TK itu agak terlambat Bu. Nah, jadi waktu itu saya memang TK-nya TK Kristen. Nah, sempat agak terlambat Bu. Jadi ya memang A few moments later. umur saya agak sinkron dengan pendidikan. Nah, kemudian saya masuk ke SD. SD itu juga saya sempat nilai saya itu ya naik turun lah gitu. Ya, tapi untungnya masih bisa lulus. Nah, kemudian waktu saya SMA 20 minutes later. juga agak-agak bandel, jadi teman-teman saya ya campur-campur lah Bu, sehingga memang nilai saya juga masih naik turun. Nah, waktu SMA Bu, itu SMA saya pindah-pindah, nah ngikutin 1 hour later. saya SMA-nya di situ, jadi sehingga emang agak ya ribet lah Bu SMA saya itu, tapi puji Tuhan sih masih lulus Bu. Nah, kemudian waktu kuliah Bu, halo Bu, Banyak orang berpikir bahwa bertele-tele, bahas sana, bahas sini, bahasa basi, itu merupakan hal yang bagus. Padahal kenyataannya enggak. Yang kelima, tidak nyambung. Baik, jadi perusahaan kami ini bergerak pada bidang produksi baja. Coba sebutin pengalaman kamu di bidang produksi. Oh ya, ada Bu. Saya dulu dibantu di bagian produksi makanan tempat bokap saya. Saya bantu motongin makanannya, motongin daging, motongin sayurnya. Terus ada juga di restoran tante saya bantu masakin makanannya, nyajiin ke customer. Tunggu, kamu ada pengalaman lain nggak terkait bidang produksi baja? Oh ada dong Bu, saya dulu dibantu di toko sepupu saya bagian produksi furniture. Saya bantu masangin furniture-nya, bantu packaging juga. Maaf ya, kamu kurang cocok buat perusahaan saya. Loh, kok nggak cocok Bu? Seringkali calon pekerja tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD dan malah berusaha untuk menjawab seadanya. Bahaya, tidak nyambung. Yang dimaksud dengan kapabilitas adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Biasanya berkaitan dengan kemampuan nalar, kecerdasan, dan juga berpikir sistematis. Kapasitas maksimum seseorang ditunjukkan dengan kemampuan memecahkan masalah, mengerjakan beban kerja yang berat, dan juga mengatasi stres akibat pekerjaan. Kreativitas ditunjukkan seseorang dalam kemampuannya dalam memecahkan masalah di luar dugaan, sehingga menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, dan juga lebih menguntungkan. Berikut merupakan tips-tips dalam menghadapi rekrutmen karyawan. Yang pertama, Anda harus memahami dulu latar belakang perusahaan yang sedang Anda lamar, misalnya bergerak di bidang apa, sejarah perusahaan tersebut bagaimana, dan sebagainya. Yang kedua, pastikan bahwa Anda merasa cocok atau paling tidak percaya diri saat mengajukan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, bersiaplah untuk menampilkan yang terbaik dalam diri Anda pada saat proses seleksi karyawan tersebut berlangsung. Demikian tips-tips dalam menghadapi rekrutmen karyawan.